علما. وكفى بهذه الآية دليلا على شرف العلم لا سيما علم التوحيد. والثانية قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وكفى بهذه الآية دليلا على شرف العبادة ولزوم الإقبال عليها وعظم لأمرين هما المقصود من خلق الله تعالى. حق للعبد أن لا يشتغل إلا بهما ولا ينظر إلا فيهما واعلم أن ما سواهما من العلوم لا خير فيه ولا حاصل تحته. والله أعلم. الحمد لله والشكر لله على نعمة الله وعلى بركة الله. Salawat dan salam kepada Rasulullah. Teruskan di dalam pengajian kita Fathul Ilah bima yajibu 'ala al-'abdi li maulah kalangan al-Imam al-'Allamah Da'ilullah al-Muhammad al-Husain bin Abdullah Syekh al-Habsyi Mufti Syafi'iyah di Makkah al-Mukarramah, orang tua dari Al-Habib Ali bin Muhammad al-Habsyi sahibul Maulid Simtatura. Pembahasan kita masing daripada bab tentang mempelajari ilmu untuk keluarga kita, anak istri kita, untuk dia kenal Allah, tauhid, kenal ibadah, kenal halal dan haram, kenal ilmu ibadah, hukum fikih di dalam terutama kaitannya dengan perempuan, haid, nifas, aurat, maksiat-maksiat, mungkaran-mungkaran, jilbab, abaya, apa-apa yang berkaitan dengan wanita harus kita tekankan, ajarkan. Yang ini haram, nggak boleh bergaul dengan laki-laki, ini aurat, nggak boleh dia terbuka dengan begitu saja, nggak boleh keluar tanpa izin. Itu semuanya sang suami mengajarkannya. Maka lengkap dari bab mengaji bagi laki-laki, tidak hanya orang laki saja, tentunya orang perempuan juga. Wajib kepada kepala keluarga, yaitu suami atau bapak, yang mana dia di bawahnya ada wanita-wanita, an yata'allamna, dia harus belajar juga ilmu agama, ilmu tauhid kepada Allah, ilmu ibadah, hukum-hukumnya, ilmu halal dan haram, ilmu sah di dalam ibadat atau tidak batil, dia harus mengerti, terutama dari ilmu hijab, ilmu daripada tahara, ilmu mandi junub, induk mandi haid, bagaimana tentang haid dan nifas, bagaimana tentang solat-solat yang mana dalam keadaan dia bersih, belum mandi dan lain-lainnya. Itu penting sekali, ilmu yang sebagian besar untuk kaum ibu-ibu, untuk kaum wanita. Wajib bagi bapak, wajib bagi suami untuk mengajarkannya kalau dia bisa. Kalau si suaminya alim faqih, kalau si suaminya bisa mengajarkannya daripada ilmu-ilmu tersebut, atau bertanya, tanya jawab dari suami, memberikan waktu untuk dia bertanya. Ada apa-apa tanya mana, bab haid, bab junub, bab najis, bab tahara, bab ini, bab itu, apa aja tanya. Nah, itu sudah termasuk dia sudah membilangin kepada anak istrinya pertanyaan-pertanyaan tentang urusan perempuan, dia bisa menjawabnya. Kalau zawjuha alim, kalau suaminya lazimahu ta'limuha, lazim dia mengajarkannya, dia mendidiknya. Sholat berjamaah, diperhatiin sholatnya, diperhatiin cara wudunya, diperhatiin istinjanya, diperhatiin rukuk sujudnya, bacaannya, qiraatnya, nanti dia baca Qur'annya, diperhatiin semua. Anak-anaknya, istrinya, pokoknya kaum wanita. Baik ibu kita juga mungkin kebanyakan ibu kita nggak belajar, kesian. Tapi kalau anaknya atau suaminya bisa, ajarin. Kalau tidak bisa, baru disuruh ngaji. Kalau zaman sekarang bawa privat, namanya orang sekarang ibu-ibu guru, dibawa ke rumah, ajarin ke rumah, guru-guru, ibu-ibu, ustazah, muallimah, ajarin sifat 20, ajarin perhiasan bagus,
ajarin isyadul anam, ajarin tentang haid, ajarin tentang halal haram, ajarin tentang tahara, ajarin tentang mandi junub. Berapa banyak perempuan nggak tahu mandi junub, nggak tahu haid, nggak tahu laki aja banyak, apalagi perempuan, ya kan? Nah itu wajib. Suruh bawa guru, nggak mampu bayarnya, suruh ngaji keluar. Ada pengajian di kampung, ada orang mau yang kita aman, pergaulannya bagus, ada pengajian, duduk di situ. Ustadznya alim dan mengerti dan amanat, duduk di pengajian kampung tersebut untuk belajar yang lazim dia harus tahu tentang ibadah, tentang tauhid, tentang akidah. Banyak sekarang yang nyasar karena akidahnya dia nggak tahu, dikira benar-benar ikut-ikut akidahnya salah. Nauzubillah, sampai perempuan digituin kebanyakan. Akhirnya dia salah jalan. Nauzubillah min dzalik. Nggak boleh dilarang kalau dia masih jahil, masih nggak bisa ngaji. Istrinya nggak boleh dilarang kalau dia nggak mau ngaji. Dia udah nggak bisa ngajarin, bukan orang alim, nggak mau manggilin guru, dia mesti ngaji ke tetangga yang dekat, yang ada pengajian ibu-ibu yang aman, yang amanat, yang betul-betul gurunya yang mungkin laki atau perempuan yang bisa mengajarkan dia dengan baik. Nggak boleh ditolak. Ya. Illa an yas'ala aw yukhbiraha wa huwa thiqah. Mungkin dia mau bertanya saja. Alhamdulillah sekarang ada buku, ada kalangan, dia nggak mau keluar, dia mau bertanya lewat SMS dari ibu-ibu bisa. Alhamdulillah banyak sekarang cari mau belajar. Mungkin udah ada bab-babnya, tinggal buka aja di pelajaran-pelajaran kaum ibu. Banyak sekarang perempuan ustazah udah singkat ringkes di dalam apa namanya Instagramnya perempuan, atau nggak bisa hadir, bisa lihat netnya, bisa hadir di acara pengajiannya, dengerin di rumah. Apa itu namanya kalau dengerin di rumah? Streaming kayak begini. Bisa ibu-ibu, ustazah A, ustazah B, ustazah C ngajar, dibaca di rumah, didengerin di rumahnya nasihat-nasihat yang sudah lalu, bab-bab ini, bab itu, bab ini, bab halal haram, bab tentang bagaimana pergaulan bebas anak-anak kita yang perempuan, terutama ini semuanya bab tentang perempuan kita, baik ibu, baik istri, baik adik, baik anak yang perempuan. Wajib tuh kita kasih tahu. Kita bilangin, nih pengajian soal bagus, nih guru soal bagus, nih ustaz ini bagus, ustazah ini bagus. Kita kasih tahu, percaya kita dengan dia. Jangan yang itu, jangan yang ini, jangan yang ini, jangan yang itu. Kita tunjukin yang bagus-bagus. Oleh salah hal khuruj ila majadzika. Kalau udah yakinnya tahu bisa dia mengutus atau mengajak atau bisa zaman sekarang dengan cara-cara yang lain, nggak usah keluar, nggak usah keluar. Apaan tadi kita bilang, streaming ada, TV ada, Google ada, apalagi YouTube ada. Wah, enak banget sekarang kalau mau ngaji. Tinggal dia buka ustazah A, ustazah B, ustazah C, bab ini, bab itu, udah ada semuanya. Kalau keluar dia bakal bahaya, dia bakal buang transportasi, bakal capek, bakal ngeganggu keistirahatnya suami. Dengan jangan keluar. Nih, ambil waktu di TV ada, di video ada, di streaming ada, di YouTube ada, di mana-mana ada sekarang. Kitab-kitab banyak dibagi-bagiin, beli sedikit bisa yang 15-25 ribu cukup. Ya. Mencari ilmu apa? Ilmu yang fardhu ain. Yang tadi urusan perempuan. Tentunya tauhid sebelumnya. Tauhid, akidah, keimanan tentang Allah, Al-Quran dan Rasul dan agama kita itu wajib tauhid. Yang tadi kita bilang sifat 20 dan syadul anam. Akhlak, adab, bagaimana tentang wanita, anak-anak perempuan dengan auratnya, dengan bagaimana dia penampilannya, dandanannya, pakaiannya, itu semuanya banyak sekarang udah. Majelis-majelis ilmu bisa dengar, bisa melihat,
bisa niru yang baik-baik. Ini pakaian yang baik begini, ini pakaian yang bagus begini. Ini dilarang, ini dibolehin, ini nggak boleh. Nggak usah keluar, dia bisa cukup di rumah mengaji dengan ilmu-ilmu yang didengar dari mass media atau sosmed dan lain-lainnya. Yang fardu ain, yang wajib-wajib. Dan dia suaminya dibawa di rumah belajar dengan alat-alat tersebut, maka boleh. Kalau si suami nggak ngajarin, nggak ngasih keluar, suami paling berat dosa kepala keluarga yang nggak ngajarin istrinya. Kepala keluarga atau bapak atau suami yang nggak ngajarin anaknya agama. Apa hadisnya? La yalqallaha ahadun bidzambin a'dhama min jahalati ahlihi. Tidaklah bertemu dengan Allah seseorang membawa dosa yang paling besar daripada kejahilan anak istrinya. Anak istrinya jahil, nggak ngerti agama, nggak diajarin, wudunya nggak ketahuan, mandinya nggak ketahuan, haidnya nggak ketahuan, istinjanya nggak tahu, wala nanya, wala ditanya. Wala bawa guru privat, wala bisa baca kitab, wala baca Quran nggak bisa. Pergaulannya bebas, buka aurat, laki perempuan. Wah, ini nggak bisa begini. Keluar sembarangan tanpa izin, nggak boleh. Itu orang Islam, bukan orang kafir. Bawain guru, teman-teman yang ente kenal, ibu-ibu yang solehah, ustazah-ustazah yang baik, berteman sama dia. Seperti kita laki sama laki nih. Kita berteman sama orang baik nggak? Kalau ada yang jahat jangan berteman. Bawa teman jahat jangan. Bisa cepat rusak kita. Anak kita berteman sehari yang jahat, hancur langsung. Kebawa, keseret. Begitu juga istri kita. Bisa sehari, 2 hari bergaul sama anak perempuan-perempuan jahat, perempuan-perempuan yang rusak, udah rusak istri kita. Makanya tadi mendingan di rumah. Kalau alat-alatnya gampang, ya bisa lihat TV ada, video ada, handphone banyak sekarang, dia bisa. Tapi kalau dibiarkan begitu saja, keluarga anak istrinya yang perempuan jahil, dia dosanya besar nanti menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Paling besar dosa itu suami atau kepala keluarga yang anak istrinya jahil tentang ilmu agama. Waduh. Di dalam Ihya Ulumuddin dibawakan satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini tenar. Yuqalu inna awwala ma yata'allaqu bir-rajul yawmal qiyamah ahluhu wa waladuhu. Yang pertama nanti menuntut kepada seseorang laki-laki di hari kiamat adalah istri dan anak-anaknya. Yang menuntut bapaknya masuk surga, nggak bisa, jangan kasih masuk surga. Waqifuhum innahum mas'ulun. Berhentiin dia, jangan masukin ke surga dulu. Minta tanggung jawab pertanyaan tentang didikan anak-anak istrinya yang jahil-jahil. Khudh haqqana minhu. Ambil hak kami kepada dia. Kenapa? Ma yu'allimuna. Kenapa dia nggak ngajarin kami waktu di dunia? Ya Allah. Maka ditahan dia, nggak boleh masuk surga dulu. Yang menuntut anak istrinya, ya Rabbana khudh lana bihaqqina minhu. Wahai Tuhan kami, ambil hak kami. Kami di dunia nggak diajarin agama, nggak dididik, nggak disuruh ngaji, nggak dibawain guru, nggak disuruh baca, sehingga kami jahil, anak istri, perempuan-perempuan. Fa'innahu ma'allamana ma najhal. Dia nggak ngajarin kami apa yang kita jahil dari ilmu-ilmu agama. Wa kana yut'imuna al-haram. Oh, apalagi sembarangan suami ngasih haram syubhat, waduh. Dikasih istrinya haram, dikasih istrinya syubhat, dikasih istrinya uang-uangnya, na'udzubillah, apalagi dibantu dari pihak istrinya, apa aja dia ambil. Jangan. Orang istri-istri yang dahulu kepada suaminya, bang, wahai suamiku, jangan masukkan uang yang halal ke rumah kami, yang haram dalam rumah kami. Cari harta yang halal, yang kau memberikan sesuap nasi atau kepada anak istri, terutama kepada perempuan. Dia bakal nuntut di akhirat begitu. Ini hadis tenar sekali.
Ya, dia ngadu ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, dia memberikan makanan yang haram, harta yang haram, dia diamin saja. Dia enggak tahu bahwa anak-anaknya bakal menjadi haram. Kullu lahmin nabata min haram fannaru awla bih. Semua daging badan gizi sosok tumbuh dari yang haram, maka neraka pantas buat dia. Berat sekali. Ya, mau anak-anak kita ke neraka, mau istri kita ke neraka, nggak maunya ke surga semuanya bareng-bareng. Hum azwajuhum fi dhilalin 'alal ara'iki yattaqi'un. Ya, di dalam surat Yasin, mereka dengan anak istrinya semua masuk ke dalam surga. Kita kalau mau kemana-mana ada yang kita mau masuk ke satu aula, nggak boleh anak-anak yang umur sekian nggak boleh. Ya Allah, kita mau masuk, anak kita nggak masuk, mendingan nggak masuk, ya kan? Itu dunia gambaran kecil. Nanti kalau surga, no, kita mau masukin anak kita enggak, anaknya nuntut, bapaknya nggak boleh, jangan masuk ke surga dulu, tanya jawab dulu. Alhamdulillah, cari keluarga yang benar-benar, nanti semua anak, istri, cucu ke surga semuanya. Alhamdulillah. Kenapa diajarin agama, akidah, ibadah, hukum Allah, halal haram, yang hak, yang batil. Jangan ngajarin yang jelek, jangan ngajarin yang rusak, jangan ngajarin yang jahat, jangan ngajarin yang mana itu merusak hatinya. Bersihkan yang bersih. Orang-orang perempuan dulu cakep-cakep, artinya betul-betul dididik sama orang tuanya, sampai dia nggak keluar, sampai nggak kelihatan auratnya, sampai dia nggak mau berdagang, nggak mau dilihat, nggak mau keluar. Udah nggak ada yang begitu sekarang. Sekarang mah beranian dia begitu. Dia makan nuntut, fayaqtasallahu lahu minhu, akan dituntut si bapak atau si suami tersebut yang tidak mengajarkan anaknya di hari kiamat, sehingga masuk surga. Lagi udah masuk surga, dengan timbangan nafsi nanti di sono. Anak nggak jauh dari bapak jauh dari anak, istri jauh semuanya. Tapi giliran ada tuntutan nggak ngajarin anak istrinya, itu bapak nggak jadi masuk surga. Walaupun timbangan amalnya banyak, walaupun dia orang banyak ibadahnya. Tar dulu, ada haknya anak-anak nuntut. Kenapa nggak diajarin agama? Pernah. Nggak bisa begitu aja masuk surga. Masuk surga dengan amal kita, dengan banyak ibadah kita, betul bisa masuk surga. Tapi kalau ada yang tutup, yang mana utang juga termasuk. Nggak bisa masuk surga, orang mati syahid aja nggak bisa. Yang mati syahid kan kalah, yang mati kita mati konyol. Ini mati syahid nggak bisa masuk surga, dia tahan dulu. Dan lain-lain yang menahan rintangan-rintangan orang yang masuk ke dalam surga banyak sekali. Ya. Amanat dan lain-lain. Banyak zaman sekarang termasuk ya, orang-orang yang menusuk nasab orang yang udah mati. Ya Allah, ini nggak takut sama Allah, nggak ada takut sama Allah. Orang hidup aja kita takut, bangsa orang kafir aja kita takut, kita sakitin, apalagi orang Islam. Ya, nah ini semuanya bakal dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuntutan Allah lebih berat daripada tuntutan polisi di dunia, tuntutan hakim, tuntutan jaksa di dunia kecil. Di Allah nanti fayaqtasallahu lahu minhu. Allah sendiri dan malaikatnya akan menghukum dia, menuntut dia, meminta pertanggungjawab pertanyaannya. Nauzubillah min. Menambahkan begini, Imam Ghazali menambahkan daripada hadis-hadis Rasulullah SAW di atas dengan dikupas dibilang, ketahuilah ilmu dan ibadah adalah dua daripada jewelry, apa yang berlian. Ilmu dan ibadah nggak bisa berlepas. Ibadah tanpa ilmu, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Orang yang beribadah tanpa ilmu enggak diterima ibadah. Begitu juga ilmu tanpa ibadah
Na'udzubillah min apa? Wa man bi'ilmi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil watan. Orang yang berilmu tapi nggak amalin ilmunya, dia termasuk orang-orang yang digolongkan dengan orang-orang yang menyembah berhala. Allah. Karena dia punya ilmu nggak diamalin untuk ibadah. Tadi ibadah tanpa ilmu zindik. Na'udzubillah min dzalik. Ini dua-duanya penting. Li ajlihima karena kullu ma tasma. Karena dua ini alam jagat raya dengan sebab ilmu dan ibadah. Ulama-ulama mengarang kitab, ulama-ulama mengajarkan ilmu, mengaji, mengajar, menyebarkan nasihat, ujangan, pidato, semuanya untuk ilmu dan ibadah. Dan lihat penglihatan kita dengan apa? Dengan tafakkur, dengan iktibar, dengan ta'ammur, itu dengan ilmu dan ibadah. Tafakkur, keindahan alam. Nah, begitu juga melihat keagungan, keajaiban sifat-sifat Allah dengan ilmu dan ibadah nanti. Setelah itu kita melihat, kita mengucap asyhadu an la ilaha masya Allah, tabarakallah, hada khalqullah. Ilmu dan ibadah. Beribadah dengan zikir setelah tafakkur, melihat keajaiban-keajaiban, ayat-ayat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu. Dari ilmu dan ibadah diturunkan para rasul, diturunkan kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga diciptakan langit dan bumi dan penghuninya untuk ibadah juga, ilmu dan ibadah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kata-kata malaikat, ilmu dan ibadah. Nabi Adam diciptakan, begitu juga penghuni langit semuanya, penghuni bumi, begitu juga. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jin, manusia dan apa yang di muka bumi semuanya dengan dasar ilmu dan ibadah. Fata'ammal ayatain. Coba engkau renungkan ini dua ayat. Panggilan Allah kepada jagat raya, langit dan bumi, dan kepada makhluk jin dan manusia. Yang tadi ayat-ayatnya disebutkan salah satunya Allah walladzi khalaqa sab'a samawati minal ardi mithlahunna. Allah lah dia yang menciptakan 7 lapis langit dan juga bumi 7 lapis langit, dan di antaranya, antara langit dan bumi kita manusia. Yatanazzalul amru bainahunna. Setiap waktu Allah memerintahkan perintah kehidupan, rezeki, ajal, sakit, senang, susah, semua tiap hari. Kulla yaumin huwa fi sya'n. Setiap hari Allah Subhanahu wa ta'ala dalam mengurus makhluknya, yang sakit baik, yang baik sakit, yang hidup mati, yang mati hidup, begitu semua. Terus yang beranak, yang mati, binatangnya semua Allah yang atur. Gimana itu? Bukan di negeri kita ini. Selempar dunia yang main, panen, surut, begini, ini, waduh, ini malah kita beriman kepada Allah, itulah Allah, hadza khalqullah, inilah semuanya. Itu ilmu tentang jagat raya, langit dan bumi dan isi-isinya. Ya tanazzal amru bi ta'lamu, ilmu tauhid. Supaya kalian berilmu, mengetahui keesaan Allah. Tidak ada Tuhan selain yang bisa membuat semuanya ini semuanya. Yang mengatur alam, yang mengurus alam, yang memberikan rezeki dan segala-galanya adalah Dia, Allah Subhanahu. Enggak bisa Tuhan batu, beralam, binatang, apalagi manusia kecil semuanya. La ma'budu bihaqqin berwujudi illallah. Tidak ada yang patut disembah di dalam jagat raya ini, hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Anna Allah ala kulli syai'in, inna Allah ala kulli syai'in qadir. Ayat-ayat tentang inna Allah ala kulli syai'in qadir banyak. Wa'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir. Ketahuilah bahwa Allah atas segala apa-apanya mampu, kuasa, bisa. Kalau makhluk yang lain nggak bisa. Nabi Ibrahim menyuruh Namrud, bisa nggak itu menghidupkan yang mati? Nggak bisa. Fir'aun disuruh balikin timur ke barat, matahari, nggak bisa. Dia ngaku Tuhan, nggak bisa.
Nabi Allah Saleh dengan kaumnya, ayo bawa, bisa nggak engkau menurunkan ayat-ayat firman-firman Allah? Nggak bisa. Nabi Muhammad dengan orang Quraisy, bisa nggak mengeluarkan ayat-ayat suci Al-Quran seperti ayat? Nggak ada yang bisa. Semuanya daripada keajaiban kebesaran Allah Subhanahu wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Ilmunya Allah sudah meliput segala makhluknya, masing-masing ada ilmunya. Binatang ada ilmunya, makannya, kulitnya, jantungnya, semua. Pohon-pohonan masing-masing ada ciri-ciri khasnya, ada buahnya, ada rasanya. Siapa yang bikin itu? Allah Subhanahu. Air bermacam-macam, tanah bermacam-macam, isi bumi, tambang bermacam-macam, ikan berjuta-juta, pohon, buah-buahan. Siapa itu yang buat kalau bukan Allah Subhanahu? Hada khalqullah, ini semua ciptaan Allah. Maka dengan dua ayat ini cukup katanya dalil kemuliaannya ilmu seorang manusia. Nabi Adam unggul dari malaikat karena sebab ilmu. Wa'allama Adam al-asma'a kullaha. Nabi Allah Adam dikasih ilmu, mengerti nama-nama, bentuk-bentuk surga dan isi surga. Menjadi kuasa Nabi Allah Adam. Dan yang paling penting ilmu ketauhidan kepada Allah, keesaan kepada Allah. Jangan ada Tuhan selain Allah. La syarikalah, wahidu, Tuhan satu Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada makhluk menjadi Tuhan, tidak ada nabi, rasul, malaikat menjadi Tuhan, tidak ada. Semuanya la nabiyya ba'di, kata Nabi Muhammad, enggak ada nabi setelah aku. Begitu juga tidak ada Tuhan, la syarikalah. Yang kedua ayat yang tadi yang tenar, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan makhluk jin macam-macam, syaitan, iblis, ifrit, taghut, semuanya nama-nama yang menyesatkan anak Adam. Musuh bebuyutan dari zaman Adam sampai akhir. Jenis-jenis mereka sama. Jin dulunya malaikat yang murka, malaikat yang durhaka, malaikat yang melawan, menantang. Akhirnya dia terablasan min rahmatillah. Dia enggak dapat dari rahmat Allah Subhanahu. Ifrit diusir dia dari surga. Sebut nama-nama yang jelek daripada mereka yang dikutuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu wal insa, kita manusia, illa liya'budun, hanya kita mengabdi kepada Allah Subhanahu, karena semua sudah diatur oleh Allah. Tinggal itu mengabdi kepada Allah, berkhidmah kepada Allah, melayani Allah, tugas kepada Allah, engkau dijamin segala-galanya. Subhanallah, enggak mau kita. Kata Allah di dalam hadis qudsi, wahai hambaku, beribadahlah kepadaku, aku jamin semua-semuanya. Kita enggak percaya. Padahal kalau kita ibadah taat sama Allah, dijamin pemerintahan, dijamin ekonomi, dijamin kesehatan, dijamin lingkungan, apa saja. Kalau hubungan engkau dengan Allah baik, gampang semuanya. Kita bohong, kita nggak percaya. Subhanallah, kita maunya hubungan kita dengan manusia yang baik. Padahal kalau engkau orang-orang sufi, orang-orang ahli aulia, alhamdulillah, dia hubungan dia sama Allah bagus. Tugas dia sama Allah, kerjaan dia sama Allah, khidmat dia kepada Allah, melayankan Allah Subhanahu wa ta'ala, layanan ibadahnya, perintahnya, larangannya, kewajibannya, hak-haknya di jalan bagus. Kata Allah, dunia, layanin itu orang. Ya salah. Dunia ngelayanin kita. Dunia dengan perintah Allah. Tapi kalau kita kedepanin dunia, wah habis sudah. Segala-galanya segala-galanya fulus, segala-galanya dunia, segala-galanya jabatan, segala-galanya bos, segala-galanya manusia. Akhirnya Allah di belakang. Kata Allah, budakin wahai dunia itu orang. Dia jadi budak dunia. Na'udzubillah min. Tadi dunia jadi budaknya kepada dia. Kalau dia beribadah kepada Allah, kalau ini diambil dunia ngebudakin dia. Betul, itu kata-kata kasar, tapi itu dari ayat hadis qudsi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya dunya ukhdumi man khadamani wastakhdimi man khadamati.
kata-kata yang tersebut. Wahai dunia, layanin orang yang beribadah kepadaku, yang taat kepadaku. Budakin bahasa kasarnya orang yang ngebudakin dunia. Nauzubillah min dzalik. Wallahu a'lam bis-shawab. Syarrul Fatihah. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu wa qultu anna wan nabiyyuna min qabli. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syarrafa wa karrama wa majjada wa 'azzama kalimatu haqqin ala nahya wa ala namut wa ala nub'ath insyaallah ta'ala min alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kamar mandi ada nggak? Ada.